Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Hesti Wulandari Andiningsih, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai budaya kerja dan etos kerja. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, di sini ada pengertian mengenai budaya kerja. Apa itu budaya kerja? Budaya kerja yaitu suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Budaya kerja juga dapat diartikan sebagai sistem nilai, persepsi, perilaku, dan keyakinan tenaga kerja dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Budaya kerja penting dikembangkan dalam organisasi karena dapat meningkatkan produktivitas. Hal itu mencerminkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Berikutnya, ada fungsi dari budaya kerja. Yang pertama, suatu komponen kualitas manusia yang melekat dengan identitas bangsa dan menjadi tolak ukur dasar dalam pembangunan. Yang kedua, ikut menentukan integritas bangsa dan menjadi penyumbang utama dalam menjamin kesinambungan kehidupan bangsa. Yang ketiga, berkaitan erat dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa yang mendorong kinerja seseorang. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya kerja. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, perilaku pemimpin. Adanya tindakan nyata dari seorang pemimpin biasanya akan menjadi cermin penting bagi para pegawai. Yang kedua, seleksi para pegawai. Dengan menempatkan pegawai yang tepat dalam kedudukan yang tepat, akan menumbuhkan rasa memiliki dari pegawai itu sendiri. Yang ketiga, budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki budaya yang dibangun sejak lama. Yang keempat, budaya luar. Di dalam suatu organisasi, budaya dapat dikatakan lebih dipengaruhi oleh komunitas budaya luar yang mengelilinginya. Yang kelima, menyusun misi perusahaan dengan jelas. Dengan memahami organisasi secara jelas, maka akan diketahui secara utuh dan jelas sesuatu pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh para pegawai. Yang keenam, mengedepankan misi perusahaan. Jika tujuan organisasi sudah ditetapkan, setiap pemimpin harus dapat memastikan bahwa misi tersebut harus berjalan. Yang ketujuh, keteladanan pemimpin. Pemimpin harus dapat memberikan contoh budaya semangat kerja kepada para bawahannya. Yang kedelapan, proses pembelajaran. Untuk menghasilkan budaya kerja yang sesuai, maka para pegawai membutuhkan pengembangan keahlian dan pengetahuan. Yang terakhir, motivasi. Motivasi di sini para pegawai membutuhkan dorongan untuk turut memecahkan masalah organisasi agar lebih inovatif. Selanjutnya ada 4 makna nilai budaya kerja. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, keterbukaan. Yang ketiga, saling menghargai. Dan yang keempat, kerjasama. Pembahasan selanjutnya mengenai etos kerja. Apa yang dimaksud dengan etos kerja? Etos berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi juga dalam organisasi bahkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau organisasi. Secara terminologis, kata etos yang mengalami perubahan makna yang meluas digunakan dalam 3 pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama,
suatu aturan umum atau cara hidup. Yang kedua, suatu tatanan aturan perilaku. Yang ketiga, penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku. Maka, dapat disimpulkan bahwa kata etos berarti watak atau karakter seorang individu atau organisasi yang berupa kehendak atau kemampuan yang disertai dengan semangat kerja yang tinggi guna mewujudkan sesuatu cita-cita. Etos kerja dapat kita lihat dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Menurut Darojat tahun 2015, etos kerja memiliki karakteristik. Yang pertama, ada karakteristik etos kerja yang tinggi, dan kedua, karakteristik etos kerja rendah. Untuk etos kerja tinggi, yang pertama memiliki motivasi kerja yang tinggi, baik eksternal maupun internal. Yang kedua, memiliki orientasi masa depan. Yang ketiga, moralitas adalah keseriusan dalam hal bekerja. Yang keempat, kerja keras serta menghargai waktu. Yang kelima, kedisiplinan dalam bekerja. Yang keenam, hemat dan sederhana. Yang ketujuh, tekun dan ulet. Lalu untuk etos kerja rendah, yang pertama merasa bahwa bekerja adalah sesuatu hal yang membebani. Yang kedua, kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja. Yang ketiga, kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Yang keempat, kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan. Yang kelima, kerja dihayati hanya sebagai rutinitas hidup. Selanjutnya, di sini ada 8 prinsip yang perlu dimaknai untuk memiliki etos kerja profesional. Yang pertama, kerja adalah rahmat. Yang kedua, kerja adalah amanah. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Yang keenam, kerja adalah seni. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Dan yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Pembahasan terakhir ada cara bagaimana menumbuhkan etos kerja. Yang pertama, mencari contoh atau inspirasi. Yang kedua, memilih lingkungan yang baik. Dan yang terakhir, membiasakan diri. Sekian pemaparan yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!